Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua, kisah Bawor. Wow, atau kisah Bawor dan Tigor ya teman-teman ya. Kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budi Horor Art. Benda terkutuk dari kuburan Cina. Kisah Bawor. Angin malam berembus pelan. Suasana begitu tenang. Hanya ada suara serangga malam yang berderik di semak-semak. Seorang pria tengah duduk di bawah pohon Kamboja mulai menggali gundukan tanah yang tak jauh dari pohon Kamboja tersebut. Tangannya mengenai sesuatu yang keras. Pada awalnya dia berpikir jika ia telah mengenai batu, tetapi setelah menggali lebih dalam lagi, rupanya ia mengenai sebuah kotak kayu kecil. Dia mengambil kotak kayu tersebut. Meski dipenuhi debu, tetapi belum ada tanda-tanda pelapukan yang terlihat. Wah, aku nemu harta karun ini rupanya. Senyumnya melebar, dia membuka kotak tersebut dengan jantung berdebar. Pikirannya mulai menebak-nebak isi dari kotak kayu tersebut. Ketika kotak tersebut terbuka, pria itu sedikit kecewa. Isinya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia berharap jika kotak kayu itu menyimpan emas atau perhiasan, tapi nyatanya hanya satu koin yang bolong tengahnya. Sia-sia kali aku gali tanah ini. Koin pula isinya. Namun sebelum ia mengeluh lebih jauh, dia teringat jika temannya pernah menjual koin antik dengan harga jutaan rupiah. Gak masalah, bukan mas. Kalau koin ini koin antik, aku kan juga bisa kaya. Matahari begitu terik di langit Kelapa Gading, menyorot kap mobil yang berhimpitan di jalan utama Boulevard Utara. Motor-motor bergerak di celah sempit, tidak sabar jika harus menunggu kemacetan terurai. Suara klakson menggema di mana-mana. Angin hangat bercampur debu berhembus pelan. Bawor melangkah keluar dari kontrakannya. Keringat menetes dari pelipisnya menempel di leher hingga membasahi bagian kerak kaos. Hari ini ia resmi pindah ke shift malam. Jam dinding kontrakan tadi baru menunjukkan pukul 3 sore saat ia keluar rumah. Tapi ketika dia melangkah menyusuri jalanan tanah merah, dirinya merasa seperti sedang berjalan di jam 12 siang. Panas banget ya hawanya, neraka bocor kali ya. Jalanan di depan ramai oleh mobil-mobil yang baru saja keluar dari Mall Kelapa Gading. Bawor melangkah cepat, menurunkan topinya karena sangat silau. Sesampainya di depan restoran Bintang Laut, Bawor berhenti sejenak. Ia menengadah, melihat papan nama restoran dengan huruf merah mencolok, lalu menarik nafas panjang. Kehidupan sebagai kelelawar resmi dimulai. Shift 2 dimulai jam setengah 4 sore hingga restoran tutup, yaitu jam 12 malam. Namun bukan berarti mereka bisa langsung pulang begitu saja. Mereka harus membereskan setiap kekacauan yang ada di dapur, karena jika dapur dibiarkan kotor,
maka itu akan mengundang hama seperti tikus dan kecoa. Bauer menyapa teman-temannya seperti biasa dan memulai pekerjaannya bersama Jaya. Sesekali dia melirik pada koki muda yang baru saja masuk ke tim ini. "Jay, itu siapa Jay? Yang jadi tukang masak?" "Wah, Tuandra, anak Pak Hendra. Dia lagi masuk shift kita dulu selama Bang Ranto ambil cuti." "Waduh, galak nggak?" Jaya menggeleng. Dia mah enak orangnya, lagian masih muda juga, enak diajak bercanda. Ya paling umurnya baru 26-an. "Oh gitu ya? Mengapa sih lu nanya-nanya begitu, War?" "Ya kagak Jay, gue cuma pengen tahu aja. Kan tak kenal maka tak sayang." "Idih, emang lu mau sayang-sayangan sama dia?" "Yang enggak lancir, masa ya jeruk makan jeruk." "Lah kirain, lagian Bang Andro ganteng, ya siapa tahu lu kepincut." "Idih, cewek cantik aja banyak, kok malah nyari cowok, emangnya gue cowok apakah?" "Kalian dari tadi ngobrol terus, apa nggak lihat stok piring tipis?" Suara itu sontak saja mengejutkan mereka berdua. Ya, itu adalah suara Andra. Meski tidak dengan nada tinggi, tapi tetap saja teguran itu membuat keduanya kembali menggosok piring kotor. Begitu jam menunjuk pukul 7 malam, restoran bintang laut seketika berubah jadi lautan manusia. Printer kecil di sudut dapur tak berhenti bergerak, mengeluarkan kertas order yang menumpuk cepat di rak pesanan. Bauer berdiri di depan wastafel, matanya melotot melihat tumpukan piring kotor yang rasa-rasanya tidak ada habisnya. "Gile, rame banget. Ini kalau sip malam tiap hari begini aja ya." Jaya yang sibuk membilas gelas ikut terkekeh. "Tiap hari begini, kalau siang pan rame. Nah, kalau malam ramenya pakai banget." Bauer tersenyum, keringat bercucuran sampai ke dagu. "Waduh, ini bisa jadi lama-lama perut kita six pack kalau begini terus." Ketika keduanya sedang bercanda, terdengar teriakan dari luar. "War, buruan, gelas habis di depan. Kalau lo lama bisa digaplok tamu lo." Siap bos, lagi gue sepiti nih, tenang aja." Dia mempercepat gerakannya, mencuci piring dan gelas dan membawa stok bersih ke bar minuman. Untuk sekilas, dia melihat para tamu yang masih memenuhi lantai 1 dan 2 restoran bintang laut. Para waiters sibuk mengatur tamu dan memasukkan orderan. Sekitar pukul 9 malam, arus tamu perlahan mulai reda. Suara riuh dari ruang makan lantai bawah berkurang, berganti dengan obrolan kecil beberapa tamu yang masih bertahan. Bauer mengelap keringat di dahinya. "Jay, gue makan malam dulu ya, lapar banget." "Ya, jangan lama-lama, gantian." "Siap, beres." Di balkon kecil lantai 3, Bauer duduk di bangku kayu menaruh piring makan di depannya. Bumbu makanan paling enak, emang rasa lapar. Lampu jalanan berkelip-kelip di kejauhan, suara kendaraan dari arah jalan raya samar-samar terdengar. Dari balkon, ia bisa melihat sedikit bagian atap ruko-ruko lain. Matanya sempat melirik ke arah deretan ruko baru, termasuk kafe yang beberapa hari lalu menimbulkan kehebohan. Ruko itu masih gelap dan ditutup rapat, membuat bulu kuduknya agak meremang. Dari balkon lantai 3, area parkiran restoran bintang laut terlihat jelas. Beberapa mobil masih keluar masuk, tamu-tamu yang hendak makan malam silih berganti. Di antara kerumunan itu, Bauer melihat sosok yang sangat dikenalinya, Tigor. Ya, temannya itu tampak sibuk mengatur mobil yang hendak mundur, melambaikan tangan ke arah sopir. Namun, ada sesuatu yang membuat Bauer tercekat. Tubuh Tigor tidak tampak biasa. Bauer melihat semacam kabut hitam menyelimuti tubuh Tigor. Aura pekat itu berputar-putar seperti asap tebal yang menempel tak terlepas. Bauer meletakkan piringnya, mencondongkan tubuh lebih dekat ke pagar balkon.
Ia mengucek matanya, memastikan pandangannya tidak salah, tapi tidak. Aura hitam itu tetap ada. Buset, itu Bang Tigor habis ngapain ya? Sampai auranya putok begitu. Tigor di bawah sana tampak biasa saja, masih sempat senyum kepada tamu, bahkan bercanda dengan satpam. Tidak ada tanda-tanda ia menyadari ada sesuatu yang menempel di dirinya. Justru Bawor yang merasa dadanya makin sesak melihat pemandangan itu. Begitu perasaan tidak enak makin menekan ke dadanya, Bawor buru-buru bangkit dari kursi dan turun. Saat sampai di lantai 2, tepat di depan pintu gudang penyimpanan bahan, ia tertegun. Di sana sudah berdiri sosok Mei Chen. Gaun putih lusuhnya jatuh menjuntai, rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah pujatnya. Tatapan matanya lurus mengarah pada Bawor, seakan memang sudah menunggunya. Bawor mendecak pelan. Aduh, jangan sekarang dong, gue buru-buru nih Chen. Namun baru beberapa anak tangga, sosok itu muncul lagi. Kali ini tepat di hadapannya, seolah melayang. Mei Chen menghadang jalan Bawor. Ia tersenyum lebar. Bawor, kenapa buru-buru? Tidak lagi banyak tamu, main dulu ya sama aku. Bawor berhenti lalu mengibaskan tangannya. Chen, minggir dulu dong, gue lagi gak ada waktu nih buat main sama lu. Si Jaya belum makan. Kalau mau ngajak main, mending kapan-kapan aja ya. Bawor masih berdiri di anak tangga, menatap tajam ke arah Mei Chen yang terus menghadangnya. Tapi aku mau main, Bawor. Kamu jarang ke gudang, jarang menemuiku. Aku kangen sama kamu, Wor. Chen, jangan bikin ribet dong. Gue harus turun nih sekarang nih. Sebelum Mei Chen sempat menjawab, suara lain tiba-tiba memecah kesunyian tangga. Woi Wor, lu ngapain ngobrol sendirian di tangga? Lah orang lagi pada sibuk di bawah, lu malah kayak orang gila ngobrol sendirian. Bawor langsung menoleh dari arah lorong. Jaya muncul sambil mengkaru-karu kepalanya. Jaya, Bawor kaget, buru-buru melirik ke depan lagi, dan benar saja Mei Chen sudah menghilang, menyisakan hawa dingin yang cepat lenyap. Jaya mengerling heran. Lagi main drama sama siapa? Gue denger lu ngocen dirian, Ken segala, gak jelas lu. Bawor tersenyum, mencoba menutupi kegugupannya. Ya, ini gue lagi latihan ngomong, biar kalau ngomong sama cewek gak grogi. Jaya melipat tangan di atas dada, menatap dengan sinis. Elah, alasan aja lu. Kalau mau gila jangan di tangga, bikin orang takut jatuh nanti lihat tuh ngomong-ngomong gitu. Bawor tertawa kecil, menepuk bahu Jaya agar suasana cair. Yaudah, gue yang salah. Yaudah turun sana, gue makan dulu, lapar ini. Siap. Bawor kembali ke dapur, sementara Jaya naik ke lantai 3 untuk makan malam. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat. Restoran bintang laut akhirnya tutup. Semua orang sibuk membereskan tugas masing-masing. 1:30 malam, semuanya pun selesai. Bawor mencatat absen pulang. Tubuhnya begitu letih karena ada banyak hal yang harus dibereskan. Pantas saja Bejo, steward shift 11 sering meninggalkan banyak piring kotor. Ternyata memang semelelahkan ini bekerja di shift malam. Begitu melangkah keluar parkiran, matanya langsung menangkap sosok familiar. Tigor berdiri di dekat pos parkir, menyalakan sebatang rokok. Wajahnya tampak berseri-seri meski waktu sudah larut. Hei Wor, seru Tigor sambil melambaikan tangannya. Pas sekali aku tunggu kau. Ayo cepat, ada sesuatu yang mau aku tunjukkan di kontrakan. Bawor menghampiri dengan langkah lesu. Ia menarik napas panjang. Lu ngapain sih bang? Jam segini belum pulang. Orang lain juga udah pada tidur. Sudahlah, jangan banyak tanya. Pokoknya ini menarik. Kau pasti kaget nanti melihatnya. Jangan bilang kalau lu bawa cewek ke kontrakan ya bang. Gue nggak mau jadi saksi dosa lu bang.
Kau ini otakmu itu kotor aja. Udah, ikut aja dulu. Kau tengok aja nanti. Bauer menghela nafas. Ya udah, ayo bang. Mereka berjalan beriringan. Tigor tampak berseri-seri sementara Bauer terlihat sangat kelelahan. Bauer akhirnya menghela nafas panjang, baru menyadari jika selain aura pekat yang menyelimuti Tigor, ada sesuatu yang berbeda. Bang, motor lu kenapa bang? Tumbenan lu jalan kaki. Ya, memang selama ini Tigor selalu menggunakan motor bodongnya untuk bepergian. Bahkan untuk pergi ke warung kopi yang jaraknya hanya 50 meter pun dia menggunakan motor. Tetapi kenapa malam ini motor itu tidak ada? Itu dia, Wur. Motorku lagi mogok. Gak tahu kenapa ya, dari pagi udah mogok aja. Yalah, kok bisa mogok sih bang? Ya gak tahu juga aku, Wur. Belum aku cek juga motornya kenapa. Aku tadi bangun kesiangan, jadi belum sempet cek-cek itu motor. Kesiangan apa kesorean bang? Jam 3 tadi aja aku belum dengar suara Bang Tigor. Ya, kesorean, Wur. Masa jam 5 baru bangun? Entah kenapa sama badanku ini, Wur. Rasanya lemes sekali, Wur. Kebanyakan begadang itu bang, makanya badan jadi lemes. Waktunya orang tidur malah abang keluyuran. Tinggal orang-orang udah mulai aktivitas malah abang baru tidur. Kontrakan mereka akhirnya tampak di ujung gang. Lampu-lampu jalan redup sebagian mati, hanya menyisakan cahaya bulan yang pucat menyoroti jalanan. Begitu sampai di depan pintu kontrakan, langkah Tigor melambat. Dia berhenti, lalu menatap kosong ke arah pintu rumahnya sendiri. Rokok yang tadi masih terselip di jarinya jatuh ke tanah tanpa disadari. Bang, lo kenapa bang? Tigor tidak menjawab. Nafasnya terengah, matanya berkedip cepat seolah berusaha melawan sesuatu. Tangannya sempat meraih gagang pintu tapi gemetar, lalu ia menariknya kembali. Wur, kepalaku berat sekali, Wur. Berat? Lu gak enak badan ya bang? Udah makan apa belum bang? Udah makan tadi aku, Wur. Tapi gak tahu kenapa ini badanku emang lagi lemas sekali, Wur. Bauer langsung curiga. Aura di sekitar tubuh Tigor tampak lebih pekat, jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Lu duduk dulu bang. Tigor menunduk, tangannya menutupi wajah, tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Tigor mendadak menegang, matanya yang tadi sayu kini melotot. Bang, lu kenapa bang? Tigor tidak menjawab. Dia melirik ke arah Bauer, kemudian melotot. Bauer langsung pasang kuda-kuda, tapi sebelum ia sempat bereaksi, Tigor dengan tenaga luar biasa mendorong dadanya keras. Blak! Tubuh Bauer menghantam pintu kontrakan sampai pintu itu bergetar keras. Nafasnya tercekat, tapi ia cepat bangkit, matanya menatap sahabatnya dengan hati-hati. Setan, jangan main pakai badan teman gue dong. Tigor kembali menyerang Bauer, membuat Bauer bergulingan di lantai. Jika satu kepalan Tigor yang kekar itu menghantam wajahnya, dia pasti akan pingsan. Oleh karena itu, ia berusaha terus saja menghindar. Bauer menggertakkan giginya. Kalau mau ribut sama gue aja, jangan pakai badan dia. Bauer berdiri tegap, menahan sakit di dadanya. Tangannya meraih liontin yang tergantung di leher. Bibirnya bergerak cepat merapalkan mantra yang sejak kecil diajarkan oleh almarhum kakeknya. Sambil melangkah perlahan mendekat, ia terus membaca rapalan itu. Suaranya tenang tapi mantap, menembus aura hitam yang menyelimuti tubuh Tigor. Begitu jaraknya cukup dekat, Bauer mengangkat tangan kanannya. Dengan satu tarikan nafas dalam, ia usapkan telapak tangannya itu ke wajah Tigor. Seketika tubuh Tigor terentak, matanya yang hitam kembali jernih, nafasnya tersengal. Ia jatuh terduduk di lantai, keringat dingin bercucuran dari pelipis. Bauer, apa yang baru aja kejadian sama aku, Wur? Bauer berjongkok di depannya, menepuk baunya pelan.
Lu tadi kesurupan bang? Gile, mana kesurupannya lu mau mukulin gue lagi? Kan ngeri banget bang. Masa sih Wur? Wah, aku nggak ngerasa apa-apa ya? Ya lu nggak ngerasain apa-apa bang, tapi badan gua nih sakit, lu tendangin. Waduh, salahin aja setan kalau gitu Wur. Aku nggak tahu apa-apa, sumpah. Jangan salahin aku Wur. Ya udah bang, yang penting sekarang itu setannya udah keluar. Mending lu istirahat bang, jangan sampai kesurupan lagi, berabe. Iya Wur, maaf ya kalau tadi aku sudah mukul kau, itu di luar kendaliku soalnya. Ya udah bang, gua masuk dulu ya bang. Bauer masuk ke dalam kamarnya dan mengambil pakaian ganti. Selesai mandi, Bauer melaksanakan sholat Isya dengan khusyuk. Usai salam, ia lanjutkan dengan wirid. Bibirnya bergetar pelan, mengulang doa-doa yang akrab di hatinya sejak kecil. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari ketika ia akhirnya menutup mata. Tubuhnya tetap duduk bersila di atas sejadah, tapi sukma Bauer perlahan keluar, melesat, meninggalkan raganya yang masih kaku bersila. Jiwanya melayang menuju kontrakan Tigor. Begitu masuk, hawa dingin langsung menusuk. Ruangan itu tampak sama seperti biasa, tapi di tengahnya bergulung-gulung asap hitam membentuk sosok samar, matanya menyala merah. Bauer menyipitkan mata. Lu ya yang tadi numpang badannya Bang Tigor? Sosok itu hanya terkekeh, suaranya berat dan bergaung. Manusia itu lancang. Dia sudah mengambil barang milikku. Aku akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Kau tidak perlu ikut campur. Bauer terdiam, keningnya berkerut. Nanti dulu, maksud lu Bang Tigor ngambil apaan? Asap hitam itu bergerak liar seperti mengejek. Tanyakan saja padanya. Yang jelas, aku tidak akan melepaskan pria lancang seperti dia. Gue nggak peduli dia udah ngambil apa. Tapi yang pasti gue minta dia buat balikin itu semua. Tapi ingat, jangan ganggu dia lagi, oke? Hah? Dia sudah mencuri dan melepasnya begitu saja? Aku tidak sebaik itu manusia. Lu ya, gue udah ngomong baik-baik, lu nggak mau. Jangan nyesel kalau gue udah sampai pakai kekerasan. Sosok itu menggeram, tubuhnya makin membesar, melayang tepat di hadapan Bauer. Kalau kau ingin melindungi dia, maka kau juga musuhku. Bauer berdiri tegap, sorot matanya menantang, meski jiwanya terasa bergetar melihat kepulan hitam yang semakin padat. Dengar, gue bakalan bujuk Bang Tigor buat ngembaliin barang yang diambil. Udah, lu gak perlu gangguin dia lagi. Sosok hitam itu terkekeh, suaranya bergema. Untuk apa? Barang itu hanya alasan. Aku suka tinggal di tubuhnya. Kenapa harus kubuang kesempatan ini? Ngaco lu. Bang Tigor itu teman gue. Lu keluar sekarang juga. Jangan ngerasukin dia seenak jidat lu. Barangnya gue jamin balik, tapi jangan gangguin orangnya. Sosok gaib itu bergoyang, seakan menari di udara. Manusia so pahlawan. Kau pikir bisa mengatur aku? Kau bahkan hanya setengah manusia sekarang. Jiwamu berkeliaran tanpa tubuh. Kau sadar jiwamu dalam bahaya kan? Sekali kulilit, kau tidak akan bisa kembali lagi. Bauer menahan diri, rahangnya mengeras. Lu kira gue takut? Gue udah bilang baik-baik. Kalau barang itu penting, gue bakalan paksa Bang Tigor untuk balikin. Tapi lu jangan macem-macem. Bang Tigor bukan boneka lu. Sosok gaib itu mendadak pecah menjadi asap yang mengepung Bauer. Lalu suaranya terdengar dari segala arah. Boneka, justru dia paling cocok. Kau lihat tadi malam, mudah sekali jatuh dalam kendaliku. Manusia yang jauh dari sang pencipta, tubuh yang paling mudah untuk dikendalikan. Bauer mengepalkan tangan, menggertakkan giginya. Udah cukup, gue kasih peringatan terakhir. Keluar dari tubuh Bang Tigor, atau gue yang bakalan ngusir lu. Asap hitam itu terkumpul lagi menjadi wujud samar dengan senyuman licik. Mengusir aku? Ayo,
Bambang Worodewo, tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu. Aku ingin melihat apa kau benar-benar bisa atau hanya omong kosong. Ruang kontrakan Tigor berguncang. Suara benda jatuh terdengar meski hanya dalam wujud gaib. Bawor terlempar ke dinding berkali-kali. Tubuh jiwanya memar terasa perih. Gile, kuat banget loh, desa Bawor sambil menyekat darah yang menetes di bibir. Pantes Tigor sampai kelimpungan. Roh hitam itu melayang. Matanya merah menyala di balik kabut pekat. Tawa liciknya menggema. Kau bukan lawanku manusia. Kau hanya anak bodoh yang sok jadi pahlawan. Lihatlah dirimu, jatuh, remuk, tak berdaya. Bawor bangkit perlahan. Lututnya gemetar, tangannya meraih liontin di lehernya, menarik nafas panjang. Gue udah coba damai ya, tapi lu yang maksa. Berarti lu yang minta. Dia menunduk sebentar, sebuah cahaya samar keluar. Wujud keris kecil berbalut sinar kuning kemasan perlahan terbentuk di genggamannya. Kenal ini keris Cakrabuana, pusaka turun-temurun keluarga Worodewo. Aura ruangan mendadak berubah. Panas yang menyesakan dada seketika berganti menjadi hawa dingin menusuk. Cahaya keris itu membuat asap hitam mundur sedikit. Sosok gaib itu terhuyung. Pusaka itu, aku tahu kau masih keturunan banyak catra. Bawor memutar keris di tangannya, senyuman tipis tersungging meski tubuhnya masih sakit. Nah, lu tahu kan sekarang gimana? Lu mau nyerah apa enggak? Gue enggak keberatan nih kalau sekarang lu mau nyerah. Menyerah tidak akan. Ya udah, terima ini. Dengan teriakan keras, dia melompat ke arah depan. Bila keris Cakrabuana menusuk cahaya pekat dari roh itu. Biar! Ledakan cahaya menyebar ke segala arah. Jeritan panjang sosok gaib itu memecah ruangan. Kabut hitam tubuhnya berputar tak karuan, seperti terbakar oleh cahaya dari keris Cakrabuana. Lama-kelamaan, kekuatan itu meredup, lalu jatuh terhuyung di lantai. Wujudnya mengecil, tinggal seperti gumpalan asap yang terenganga. Bawor berdiri dengan nafas tersengal. Tubuh jiwanya masih gemetar, keris di tangannya bergetar. Dia menunduk, menatap sosok gaib yang kini tampak lemah. Gue bisa musnahin lo sekarang juga, tapi itu bukan jalan yang gue mau. Lu cuma ngerasa dilanggar kan? Tinggal udah ngambil barang punya lu kan? Makanya lu ngamuk. Roh itu berdengus, suaranya serak dan penuh kebencian. Manusia itu serakah. Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu milikku. Aku ingin tubuhnya. Itu menyenangkan. Aku ingin menguasai tubuhnya, menggerogoti jiwanya yang lemah. Bawor menggeleng. Ya enggak dong, lu nggak bisa. Gue bakalan ngomong sama Tigor, suruh dia balikin barang lu. Lu dapat lagi hak lu, dan lu cabut dari tubuh temen gue. Itu lebih adil, fair. Kau bisa saja memusnahkanku, tapi kenapa kau tidak melakukannya? Hanya satu serangan kau bisa memusnahkanku. Bawor menundukkan kepalanya, menahan dirinya. Itu urusan gue. Gue itu gak suka sama kekerasan. Jadi gue gak bakalan musnahin lu. Jadi lu jangan coba-coba lagi ngerasukin Bang Tigor. Kalau sampai itu terjadi, gue gak bakal segan buat nyelesain lu beneran. Keris Cakrabuana kembali berkilau terang, membuat sosok gaib itu meringkuk seolah mengakui kekalahan untuk sementara. Pergi dulu, gue janji barang lu bakal balik, tapi jangan sentuh Bang Tigor lagi. Sosok gaib itu menatap tajam, lalu perlahan kabut tubuhnya menyusut, menyelinap keluar lewat celah kontrakan. Bawor terdiam sejenak, lalu menghela nafas berat. Ia menundukkan kepala, menyarungkan kembali keris Cakrabuana ke dalam jiwanya. Tubuhnya ambruk ke lantai, keringat dingin mengalir deras meski ini hanya wujud gaib. Gile, capek banget ya, gumamnya sebelum menarik sukma kembali ke tubuh nyatanya.
Bauer membuka mata perlahan, nafasnya terengah, dadanya naik turun seperti baru saja berlari ribuan meter. Keringat membasahi pelipis dan lehernya, padahal kipas angin di kamar itu berputar cepat sejak tadi. Bauer menghela nafas. Untung saja Slamet masih tertidur pulas, tidak terganggu dengan apa yang baru saja ia lakukan. Dia duduk bersandar di dinding, mencoba untuk menenangkan diri. Bauer menguap kecil sambil mengusap wajahnya. Rasa lelah belum sepenuhnya hilang, tapi hatinya gelisah. Dia melirik ke arah Slamet yang masih terlelap, lalu perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Dengan langkah hati-hati, agar tak menimbulkan bunyi, Bauer meraih jaket lusuhnya yang tergantung di paku dekat pintu. Dia pergi ke kontrakan Tigor yang berada persis di sampingnya. Pintu kontrakan itu tertutup rapat. Bauer mencoba mengetuk pintu dengan perlahan agar tidak membangunkan tetangga sekitar. Tok tok tok. Bang Tigor, lu udah tidur apa belum bang? Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali, dua kali, tetap sepi. Bang Tigor, ini gue bang, Bauer. Suaranya sedikit ditekan agar tak membangunkan penghuni lain. Bauer menelan ludah, lalu memutar gagang pintu, tidak dikunci. Dia melihat Tigor yang sedang duduk meringkuk di pojokan kamar. Bang, gue mau tanya sesuatu nih. Lu habis ambil apa sampai ada arwah yang ganggu lu? Tigor terdiam, tangannya yang gemetar memegangi lutut, pandangannya kosong menatap lantai. Bang, jawab dong bang, lu habis ngapain? Apa maksud kau? Aku nggak ada apa-apa pun. Jangan ngibul bang, lu habis ambil apaan? Tigor menunduk lebih dalam. Suasana kontrakan jadi makin mencekam. Hanya suara kipas angin yang berderit di pojok ruangan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Tigor menghela nafas berat dan berbisik. Aku cuma nemu koin, Wor. Koin bang? Koin dari mana bang? Dari kuburan, Wor. Gila lu bang, masa main ambil sembarangan aja sih bang? Iya Wor, kata si Charles, ada harta karun di kuburan belakang. Ya udah, aku ambil aja. Mana tahu koin itu ternyata ada yang cari. Bauer mendesap panjang sambil mengusap wajahnya. Bang, lu pikir kuburan itu toko barang antik? Apa lu nggak tahu bang, kalau benda dari tempat kayak gitu bisa jadi wadah sosok gaib? Mana aku tahu, Wor. Aku kan cuma pengen duit aja. Siapa tahu kan koin itu bisa dijual, kan lumayan, Wor. Tapi lu nggak tahu bang, kalau koin itu sebenarnya ada yang punya. Aduh, gimana ya, Wor? Aku nggak tahu, Wor. Swear, aku pikir itu barang antik aja. Ya udah bang, kalau gitu kita pergi ke kuburan itu, kita balikin koin itu lagi. Sekarang, Wor? Ya sekarang bang. Lu mau digentayangin lagi sama roh itu lagi? Ya nggak mau lah. Siapa coba yang mau digentayangin sama arwah kayak gitu tiap hari? Pasti nggak ada. Ya makanya ayo bang, jangan lama-lama. Tigor menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Ya pasrah. Ya sudah lah, Wor. Aku ambil koinnya dulu. Tigor membuka lemari pakaiannya dan mengambil sesuatu yang tersimpan di dalam tumpukan pakaian. Tigor menunjukkan koin itu kepada Bauer. Sebuah koin dengan lubang di bagian tengahnya yang diikat benang merah. Ini koinnya bang, tanya Bauer. Iya lah, Wor. Udah semua bang. Apa ada yang lain lagi? Nggak ada lagi, Bauer. Cuma itu aja yang kau ambil. Bener ya bang, nanti kita ngembaliin satu, ternyata ada yang lain. Kau ini nggak percayaan sama sekali sama aku, Wor. Bukan yang nggak percaya bang, gue nggak mau bolak-balik kayak setrikaan, dikira ngadepin demit. Gue nggak capek apa? Ya sudah lah, Wor. Kau nggak usah kebanyakan merepet kayak mama-mama begitu. Bauer menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Iya bang, gue nggak merepet-merepet lagi deh. Keduanya lalu pergi menggunakan sepeda motor yang Tigor pinjam dari temannya.
mereka menuju tempat yang tidak begitu jauh dari Kelapa Gading. Tetapi sepanjang Bawor tinggal di sini, ia tidak pernah pergi ke tempat ini. Motor diparkirkan di pinggir jalan. Tigor berjalan di depan memegang senter dari ponselnya, sementara Bawor menyusul di belakang sambil terus membaca doa pelan-pelan. Tak berselang lama, Tigor menghentikan langkah di dekat pohon Kamboja. Lu yakin bang? Ini tempatnya bang? Iya Wor, di sini tempatnya. Aku nemuin koin itu di tanah di dekat pohon Kamboja itu tuh. Ya udah bang, ayo ke sana. Keduanya kembali berjalan. Begitu tiba di depan gundukan tanah yang dimaksud, Bawor menepuk bahu Tigor pelan. Udah bang, sekarang taruh lagi koinnya di situ. Tapi jangan asal naruh. Lu harus niat beneran minta maaf. Kalau enggak, dia enggak bakalan terima bang. Tigor mengangguk, tangannya gemetar saat membuka genggaman. Dia berlutut, lalu perlahan meletakkannya di tanah tepat di dekat akar pohon Kamboja. Aku minta maaf ya, sudah mengambil koin ini nggak pakai permisi. Jangan ikuti aku lagi ya. Kalau mau ngikutin, ikuti saja si Bawor ini. Dia lebih ganteng, masih muda, dan kayaknya masih perjaka juga. Kalau aku sudah sering ganti oli. Jangan ikuti aku lagi, oke? Tigor melirik ke arah Bawor. Gimana? Kayak gitu cukup nggak, Wor? Bawor mengangguk. Ia menatap satu titik di samping pohon Kamboja. Hei, lu udah dapetin barang lu. Sekarang balik lagi ke tempat lu. Jangan ganggu Bang Tigor lagi. Sosok itu terdiam beberapa saat. Matanya menatap koin di tanah, lalu menatap Bawor perlahan. Kabut hitam itu mulai surut, menyusut ke arah tanah, hingga akhirnya menghilang bersama hembusan angin. Bang, udah selesai. Ayo cabut. Sudah selesai? Masa begitu aja? Iya bang, yang penting lu jangan sampai ngulangin lagi. Tigor mengangguk pelan, wajahnya masih pucat. Iya Wor, kapoklah aku. Aku nggak mau ambil barang sembarangan lagi. Udah cukup sekali ini aja. Aku diteror sama setan. Bawor tersenyum tipis. Tadi aja senyum-senyum, terus kayak dapat harta karun. Sekarang aja ketakutan gini. Bang Tigor. Jangan ngeledek aku dong, Wor. Aku mana tahu kalau koin kecil begitu bakal bawa masalah serius. Bukan yang ngeledek bang, ini itu fakta. Ya udahlah, ayo pulang. Udah jam segini pula. Mereka berdua berjalan meninggalkan kuburan kecil itu. Di belakang mereka, daun Kamboja jatuh perlahan menutupi koin yang kini kembali ke tempat asalnya. Begitu mereka sampai di depan kontrakan, suasana terasa jauh berbeda dari saat mereka berangkat tadi. Bawor menatap Tigor lekat-lekat, matanya yang tajam menangkap sesuatu yang sebelumnya menyesakan kini lenyap. Aura hitam yang selama ini menyelimuti tubuh Tigor sudah tak ada lagi. Dia menghembuskan nafas panjang dan tersenyum tipis. Bang, sekarang aura hitamnya sudah nggak kelihatan lagi bang. Maksud kau? Jadi tadi itu aku lihat ada aura butek yang nutupin Bang Tigor, tapi sekarang auranya udah nggak butek lagi. Betulan kau, Wor. Wah, makasih banget ya, Wor. Kalau nggak ada kau, nggak tahu aku bakal jadi apa. Bawor memanyunkan bibirnya. Alah, ngomong gak gitu terus, gue jadi kepedean nih. Janganlah kau manyun-manyunkan bibirmu itu kayak ikan cucut. Mual kali aku ngelihatnya. Tapi sekali lagi, makasih ya Bawor, adikku yang paling tampan. Bawor menepuk pundaknya. Ya, tapi gue mau ingetin sekali lagi nih bang. Lain kali, kalau nemu barang-barang aneh di kuburan, udah tinggalin aja. Lu itu bukan Indiana Jones. Tigor tertawa, tapi ada nada lega di balik tawanya. Ya, aku janji. Aku, Tigor Sembiring, berjanji tidak akan mengambil lagi barang sembarangan. Kalau aku langgar janji ini, aku makin kaya 7 turunan. Ulah, sumpah macam apa itu bang? Orang mah kalau ngelanggar sumpah dapat kutukan. Ini malah jadi tambah kaya.
Ya mana kali, aku lupa ngelanggar sumpah kan, makanya aku minta yang baik-baik saja. Bawor ikut tertawa meski di matanya masih ada sisa kewaspadaan. Dia tahu urusan dengan makhluk halus kadang tidak sesederhana itu, tapi malam ini setidaknya satu urusan sudah selesai. Udah bang, lu istirahat aja, gue juga mau mandi, habis itu tidur. Besok kita masih kerja, kata Bawor sambil membuka pintu kontrakannya. Tigor mengangguk dan melangkah ke pintunya sendiri. Sebelum masuk, ia sempat menatap Bawor dan berkata, makasih ya Wor, kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah. Bawor memotong dengan senyuman khasnya. Udah lebang lebay, gue cuma bantu sedikit, sisanya kan lu sendiri yang harus bener. Tigor hanya tertawa kecil lalu masuk ke kamarnya. Di kamarnya, Bawor mengganti pakaiannya dan berbaring di samping Slamet. Tak berselang lama, Bawor pun terlelap. Matahari sudah tinggi ketika Bawor akhirnya terbangun. Jam dinding di kamarnya menunjuk pukul 10 pagi dan udara hangat menelusup dari celah jendela yang sedikit terbuka. Badannya masih terasa berat. Sisa tenaga yang terkuras semalam belum sepenuhnya pulih. Dia menguap panjang, lalu duduk di pinggir kasur sambil mengucek mata. Waduh, kesiangan banget nih gue. Untung hari ini masuk malam. Dia bangkit, melangkah malas ke depan pintu kontrakan dan membuka daun pintu itu. Di depan pintu, Tigor sudah berdiri dengan senyuman lebar, memegang 2 bungkus nasi padang dalam kantong plastik putih. Wajahnya tampak jauh lebih segar daripada semalam. Pagi Bawor, siang Neng, aku bawakan nasi padang nih. Ucapan terima kasih karena kau sudah bantu aku semalam. Ngapain bobo segala sih bang? Lu kan udah tahu gue dapet jatah makan dari resto. Ya tahu sih Wor, tapi tetap aja aku itu mau traktir kau makan. Udah, jangan banyak cakap, jangan nolak rezeki. Pamali Wor. Emangnya Bang Tigor tahu pamali? Ya tahu lah Wor. Apa sih yang aku nggak tahu? Tigor menepuk dadanya. Udahlah Wor, ayo kita makan. Aku sudah lapar ini. Pengemis di dalam lambungku sudah meminta jatah. Bawor tersenyum lebar dan mengangguk. Keduanya duduk di teras kontrakan dan membuka bungkusan nasi padang. Abang beli di mana nih naspatnya? Tanya Bawor saat merasakan aroma nasi padang tersebut sangat harum. Ya, di Citra Minang. Kenapa memangnya? Enak banget bang baunya. Itu langgananku. Memang enak. Juga nggak semahal Padang Merdeka. Bawor tersenyum lebar. Restoran Padang Merdeka ada di Mall Kelapa Gading. Tentu saja secara harga tidak bisa dibandingkan. Kalau Citra Minang emangnya di mana ya bang? Itu loh, di Hibrida Raya, di samping bengkel. Tadi aku sekalian benerin motor, makanya sekalian beli ini juga. Bawor mulai makan dan merasa jika nasi padang ini memang lebih enak dibanding yang biasa ia beli. Keduanya makan dengan tenang hingga habis tak bersisa. Asap rokok mengepul. Tigor kembali teringat dengan kejadian semalam. Dia menatap Bawor dengan tatapan yang berbeda. Wor, kau jujur sama aku. Kau ini bisa nyembuhin orang kesurupan atau gimana Wor? Baca doa bang, jawab Bawor santai. Dia memainkan asap rokoknya hingga membentuk huruf O. Wor, serius aku Wor? Itu kuburan yang aku gali, itu kan kuburan Cina. Apa iya doa orang Islam mempan buat naklukin hantu Cina? Ya apa jantunya yang mempan lah bang. Tapi kok aku masih belum percaya Wor. Kau jujur lah padaku Wor. Aku itu penasaran Wor. Bawor menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ini itu agak enggak masuk akal soalnya bang. Ntar lu malah ngetawain gue lagi. Nggak masuk akal gimana Wor? Jangan-jangan kau termasuk Indihome ya? Indigo. Kau punya indera keenam. Aduh, gue nggak tahu nyebutnya gimana bang. Tapi ini bisa dibilang ilmu turunan. Ilmu turunan? Yang aku tahu kalau ilmu turunan adanya di ilmu matematika. Bawor manyun.
Tuh kan, gue baru aja ngomong serius, abang langsung belokin. Males gue bang ah. Janganlah kau ngambek Wor. Aku juga serius. Aku dengar ilmu turunan itu yang ada di pelajaran SMA. Bawor menghela nafas. Tapi abang, janji ya, jangan pernah kasih tahu ke siapapun masalah ini. Janji. Kau bisa pegang janjiku. Tigor sembiring. Kalau aku langgar janjiku, aku bakal kayak 7 turunan. Kekesalan Bawor hilang seketika, ia terkekeh. Jadi gini bang, kata mbah gue, orang zaman dulu itu, khususnya orang yang hidup waktu zaman penjajahan, punya ilmu gitu bang. Nah, lalu apa hubungannya ilmu itu sama kau bisa tahu kalau aku sudah ngambil koin War? Tuh kan, abang motong lagi kan. Tigor menggaruk-garuk kepalanya. Maaf Bawor, aku biasa mendebat soalnya. Bawor menghela nafas pelan dan kembali mengangguk. Ada hubungannya jelas. Ilmu yang mereka pelajari itu diturunkan ke anak cucu mereka. Nah, keluarga gue termasuk yang masih jaga tradisi itu. Memangnya ilmu apa yang kakekmu turunkan itu War? Tanya Tigor penasaran. Macam-macam bang, tapi kebanyakan ilmu kebatinan. Oh, jadi kau itu dari kecil sudah belajar ilmu begituan? Bawor menghela nafas panjang dan mengangguk. Ya nggak kecil banget sih bang, dari kelas 6 SD. Kayaknya gue baru mulai belajar itu deh. Awal sih gue nggak mau bang, ternyata udah jadi nasib gue buat pelajarin ilmu itu semua. Nasib? Maksudmu nasib gimana ya War? Jadi gue itu awal nggak mau belajar bang, tapi barang-barang yang punya buyut gue, yang biasanya nggak mau nurut itu, langsung tunduk sama gue bang. Nah ya udah, akhirnya gue belajar aja sekalian. Mata Tigor berbinar seketika. War, kau mau nggak ajari aku ilmu kebatinan juga? Aku mau pamer ini War. Aku mau pamer kalau aku bisa usir hantu ke teman-temanku. Bang, kalau niat awal mau pamer, ya udah jelas nggak bisa lah bang. Yang niat buat kebaikan aja susah, apalagi kalau niatnya buat pamer. Nah, terus gimana? Kan aku juga pengen sakti kayak kau War. Gue itu nggak sakti bang. Lawong kena pukul Bang Tigor aja gue masih jatuh, sakti dari mana bang? Jangan ngelawak ke War. Aku mau belajar pokoknya. Kau harus ajari aku buat belajar ya, biar aku bisa jaga-jaga diri. Bawor menghela nafas panjang. Ntar aja, kalau Bang Tigor emang mau belajar, kalau gue pas pulang kampung, Bang Tigor ikut, biar langsung belajar sama uak gue. Kayak gitu pun gak masalah lah War. Makasih ya Bawor, adikku yang paling tampan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bawor. Kisah dari Nirmala nih, makin keren aja ya kisah ini ya. Saya jadi makin asik ngebawainnya. Dan di sini bagaimana Tigor akhirnya tahu kalau Bawor ini memiliki kemampuan khusus dalam hal-hal gaib. Waduh, Tigor lagi ngapain sih, iseng banget pakai nyari-nyari barang di kuburan Cina ya malam-malam ya. Niatnya yang ada di otak Tigor emang cuma duit. Dia berharap dapat benda berharga, yang mana benda berharga itu akan dijual. Itu sama aja mencuri dong, karena bukan punyanya ya Tigor. Semoga dengan kejadian ini Tigor menjadi kapok ya, dan juga Tigor jadi penasaran di sini nih. Dia pengen belajar juga hal-hal gaib seperti apa yang dimiliki oleh Bawor. Tapi tujuannya untuk pamer ya, untuk pamer aku sama teman-temanku katanya kan. Tujuannya udah nggak bener nih. Aduh Tigor. Ya mudah-mudahan bisa pulang bareng ke Banyumas ya, Tigor sama Bawor, biar belajar tuh langsung sama uaknya Bawor di kampung. Luar biasa kisahnya Nirmala, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bawor selanjutnya, dan semoga bisa konsisten ya di setiap minggunya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.